Seperti cerita di awal tadi ya guys, Jenderal Ling ini sedang mencari pengkhianat negara yang diduga adalah salah satu anggota keluarga Cheng. Melihat ada sebuah kereta mengangkut seseorang dari rumah tua itu, jelas Jenderal Ling ingin menggeledahnya. Bibi Li segera menjelaskan bahwa di kereta hanya ada seorang gadis perawan dan pelayannya, berharap agar Jenderal Ling ini segera pergi dari tempat itu. Namun tanpa dia duga, Niao Niao malah meminta Jenderal Ling agar mendekat ke jendela di keretanya dan sambil menunjuk ke tumpukan jerami di samping rumah tuanya, Niao Niao memberitahu Jenderal Ling agar membakar jerami itu, maka akan keluar orang yang dia cari. Dan benar, begitu jerami itu dibakar, keluarlah seorang laki-laki tua yang tidak lain adalah kakek Niao Niao sendiri, kakek tua Dong. Bibi Li yang melihat majikannya ditangkap berteriak histeris sementara Niao Niao tersenyum puas di dalam kereta. Jenderal Ling cukup terkesan dengan apa yang diperbuat oleh Nona Niao Niao. Di matanya, gadis yang berada di dalam kereta yang baru saja berlalu dari hadapannya itu yang dia tahu bernama Cheng Shaoshang cukup berani karena dia rela menyerahkan keluarganya sendiri untuk kepentingan negaranya. Di perjalanan, tak henti-hentinya Bibi Li memberi ancaman pada Nona Niao Niao karena rela menyerahkan kakeknya sendiri pada prajurit kekaisaran. Sementara itu, di kediaman keluarga Cheng, Nenek Cheng dan Nyonya Gu sangat terkejut karena Jenderal Cheng Xi dan istrinya tiba terlebih dahulu sebelum Niao Niao datang. Jenderal Cheng Xi dan istrinya tentu merasa heran kenapa putri mereka tidak ikut menyambut kedatangan mereka. Sambil berbasa-basi dengan menyajikan makanan yang enak-enak di hadapan putranya, Nenek Cheng menjelaskan bahwa Nyonya Ge mengasingkan Niu Niu ke desa untuk memberikan pelajaran atas kenakalan yang diperbuatnya. Begitu sampai di rumah, Bibi Li berteriak-teriak memanggil-manggil majikannya, Nenek Cheng sambil sesekali mengumpati Niao Niao dengan memanggilnya anak yatim dan juga anak tidak tahu sopan santun. Mendengar teriakan pelayannya ini, sontak menantu nenek tua Cheng, Nyonya Gu, keluar ruangan dan memberi isyarat agar Bibi Li segera diam, tapi Jenderal Cheng Xi dan istrinya sudah terlanjur mendengar panggilan itu. Begitu melihat kemunculan kedua orang tua Niu Niu, Bibi Li langsung pingsan. Sementara itu, Lian Fang, pelayan pribadi Niao Niao, langsung melapor pada Jenderal Cheng Xi bahwa selama ditinggal dalam medan perang, Nona Niao Niao terus disiksa oleh nenek tua Cheng dan kerabat-kerabatnya. Jelas Jenderal Cheng Xi dan istrinya kaget karena apa yang dilihat dan didengarnya sekarang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan nenek Cheng tadi. Melihat kondisi putrinya yang kelihatan lusuh dan lemah, Jenderal Cheng Xi dan istrinya sungguh merasa prihatin. Jenderal Xi benar-benar tidak menyangka putri mendapat perlakuan yang lebih buruk dari seorang pengungsi. Melihat ini, Nyonya Ge dan Nenek Cheng berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sekali lagi hanya untuk memberikan pelajaran pada Niu Niu. Mereka sama sekali tidak menyangka Niu Niu bakal selemah ini. King Chong, asisten pribadi Nyonya Xiao Yuanyi, akhirnya ikut angkat bicara bahwa kalau memang berniat hanya memberi pelajaran, mestinya seorang putri jenderal tetap diberi pakaian yang layak, bukan yang lusuh seperti ini. Nyonya Cheng jelas tersinggung ada seorang pelayan yang berani mematahkan omongannya. Dia hendak memarahi King Chong tapi dihalangi oleh Nyonya Xiao Yuanyi. Jenderal Cheng Xi benar-benar marah karena orang lain saja tahu bagaimana seharusnya memperlakukan putrinya dengan baik. Dia hukum Bibi Li dengan hukuman kurungan. Dan agar tidak semakin dipersalahkan oleh Jenderal Cheng Xi, Nyonya Ge segera memberikan kode agar nenek tua Cheng berpura-pura pingsan terkena serangan jantung. Namun Niu Niu tahu bahwa nenek dan bibinya tengah bersandiwara. Dia pun tak mau kalah cerdik. Niao Niao berpura-pura pingsan agar ayahnya lebih memperhatikannya daripada neneknya. Dia pun memberikan kode pada ibunya bahwa neneknya itu hanya bersandiwara.